kita pengen tahu dan pengen dengar gebrakan Bali yang baru ini gitu ya, apakah sebetulnya sudah ongoing atau mungkin baru perencanaan aja. Kali ini kita ngobrolnya sama Kak Karsiani Putri tentang Gubernur Bali yang melarang produksi air mineral plastik di bawah 1 liter. Selamat pagi Kak Karsiani Putri. Selamat pagi, Indi Aryo. Pagi. Selamat pagi. Dirimu apa kabar? Sehat? Udah lama kita nggak ketemu loh. Iya, sehat Indi Aryo. Apa Iya, kabar? baik juga. Dan terlihat lagi cerah ya seperti di Denpasar ini. Iya, seneng banget. Kita kangen deh pengen kesana. Ijo-ijo gitu ya. Harusnya mah liburan kita kesana ini. Betul. Ini lagi langsung, betul. Aku bulan depan. Pas yang nyepi itu yuk. Pas yang Waisak. Oh, kaget nyepi Waisak. 2 kali apa? Iya. Oh. Tapi Kak Karsiani, jadi mungkin ini lagi rame juga pembahasannya di sosial media. Boleh diceritakan sedikit nggak nih latar belakangnya dan juga alasan utama dari Gubernur Bali ya, Wayan Koster, ngeluarin larangan produksi air minum kemasan plastik berukuran di bawah 1 liter ini? Silakan. Baik Indi dan Aryo, latar belakang dikeluarkannya aturan ini didasari oleh kondisi tempat pembuangan akhir atau TPA di Bali, serta berdasarkan hasil rapat koordinasi dari pemerintah Provinsi Bali bersama Kabupaten Kota Sebali pada tanggal 12 Maret 2025 terkait dengan penuntasan permasalahan sampah menjadi program super prioritas mendesak. Aturan larangan produksi air minum kemasan plastik berukuran di bawah 1 liter ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Adapun surat edaran ini diterbitkan pada Minggu 6 April 2025 lalu dan dari Gubernur Bali Wayan Koster menilai kebijakan ini bukan untuk mematikan usaha para produsen, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan Bali. Oke, nah Kak mungkin kalau misalnya boleh tahu apakah ini memang sudah berlaku gitu ya, terutama kan kalau kita ngomongin Bali tuh banyak banget bisnis F&B-nya gitu ya. Apakah sebetulnya ada yang sudah menerapkan atau mungkin ini baru himbauan aja dan nantinya baru akan rencana untuk digalakan secepat mungkin? Untuk surat edaran ini sebenarnya baru akan diluncurkan secara resmi di tanggal 11 April 2025 dan diharapkan mulai bisa berlaku atau berjalan optimal pada tahun 2026. Tapi aku penasaran juga nih, emang kondisi TPA di Bali itu kan tadi jadi alasannya gitu ya. Itu emang sejauh mana sih? Seperti apa baik, gitu? Aryo, saat penerbitan Saat penerbitan surat edaran tersebut dari Gubernur Koster mengeklaim bahwa kondisi TPA di Kabupaten Kota Sebali ini sudah penuh. Sehingga Koster mendorong agar pengelolaan sampah dilakukan secara progresif dan dari hulu ke hilir demi mencegah krisis lingkungan. Sementara dalam data Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia disebutkan bahwa TPA Suwung yang berada di kawasan Sarbagita Bali sudah mengalami kelebihan kapasitas yang dimana kondisi ini diperparah dengan pengelolaan sampah yang belum optimal. Kemudian di 2024 juga didata bahwa hampir 30% sampah di Bali itu tidak terkelola dengan baik. Yang dimana sampah yang terbuang ke lingkungan terutama plastik itu seringkali terbawa arus sungai dan akhirnya mencemari pantai wisata seperti Kute, Seminyak, dan Nusa Dua. Oke. Nah kemudian gimana respon dari masyarakatnya? Karena kan itu artinya akan ada banyak kategori ya, dari kategori konsumer, kemudian juga dari para pelaku-pelaku bisnisnya gitu. Yang meskipun tadi ada tenggat waktu kurang lebih beberapa bulan gitu ya untuk adaptasi, menyesuaikan sampai 2026, tanggapannya seperti apa nih? Dan juga terkait ininya ya, sanksinya gitu, bagaimana komentar dari mereka untuk mereka yang nanti setelah 2026 tapi masih memproduksi botol-botol plastik atau mungkin tempat minum plastik yang di bawah 1 liter itu Kak? Baik, adapun beragam respon terkait kebijakan ini, misalnya dari Perkumpulan Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia atau Aspadin yang mengaku masih mempelajari soal surat edaran ini. Meski begitu, pihak Aspadin juga keberatan dengan kebijakan Gubernur Koster dikarenakan berdampak negatif pada industri. Sementara itu dari Aspadin juga menyebut akan berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan serta pemerintah Provinsi Bali terkait hal tersebut. Kemudian dari sisi pihak desa adat, salah satunya dari Desa Adat Tuban di Badung, menilai penerapan kebijakan tersebut membutuhkan waktu, yang dimana
juga dirasa kurang adil apabila sanksi itu hanya dibebankan kepada desa adat. Sementara dalam pelaksanaannya melibatkan banyak komponen masyarakat. Kemudian dari pemerintah Provinsi Bali juga mengancam akan mencabut izin usaha bagi pengusaha yang tidak mentaati surat edaran tersebut, termasuk pengusaha air mineral yang tidak boleh memproduksi air kemasan di bawah 1 liter. Selain itu, bagi pelaku usaha juga akan diberikan sanksi kepada desa atau desa adat yang tidak menjalankan surat edaran tersebut, yang dimana sanksi tersebut diantaranya penundaan bantuan keuangan dan penundaan pencairan insentif kepala desa serta perangkat desa, serta peninjauan kembali dan atau pencabutan izin usaha, serta pengumuman kepada publik melalui berbagai platform media sosial bahwa pelaku usaha yang dimaksud tidak ramah lingkungan dan tidak layak untuk dikunjungi. Oke, tapi tanggapan dari produsen air minumnya sendiri, air mineralnya sendiri itu seperti apa? Karena mungkin mereka sudah memproduksi kemasan-kemasan kecil kan? Kalau dari PHRI salah satunya mungkin menilai SE tersebut adalah bentuk penegasan dari peraturan-peraturan yang sebelumnya diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Ya. Selain itu, PHRI menilai jika penggunaan plastik sekali pakai masih dilakukan di beberapa hotel meskipun jumlahnya masih sedikit. Ketidakpatuhan dalam implementasi peraturan tersebut menurut PHRI menjadi dasar diterbitkannya oleh Koster. Sementara sanksi lainnya berupa pemberitaan kepada publik bahwa usaha tersebut tidak ramah lingkungan dan tidak layak dikunjungi. Dari PHRI memandang hal tersebut tergantung dari tingkat pelanggarannya. PHRI Bali juga percaya dengan adanya surat edaran itu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga Pulau Dewata yang saat ini masih berkutat di permasalahan sampah. Sementara dari pihak perusahaan atau pelaku usaha itu menganggap bahwa misalnya salah satunya seperti perusahaan air minum kemasan bernama Yeh Buleleng itu di Bali Utara yang mempercayakan kepada Asosiasi Pengusaha Air Minum dalam Kemasan untuk memperjuangkan dan memberikan masukan yang terbaik kepada pemerintah Provinsi Bali pasca adanya surat edaran ini. Sementara PDAM Badung yang berencana memproduksi air mineral dalam kemasan atau disebut AMDK melalui anak perusahaan PT Badung Hebat Jaya memastikan akan mengikuti aturan pemerintah Provinsi Bali tersebut. Perusahaan ini nantinya bakal membuat AMDK dengan kemasan kaca sehingga ramah lingkungan. Dan diproyeksikan proyek asal dari Badung ini bisa merambah pasar pariwisata seperti hotel dan juga pusat-pusat oleh-oleh di Bali. Oke, nah Kak Putri ini juga kan menarik ya, artinya kan nanti dari Pemprov Bali mengupayakan supaya ada peralihan gitu ya, dari yang tadinya kemasan plastik tidak ramah lingkungan menjadi ke yang lebih ramah lingkungan. Apakah nih untuk men-encourage gitu ya para pelaku-pelaku usahanya akan ada insentif tambahan nih yang dikeluarkan oleh Pemprov Bali supaya mereka mau beralih nih untuk menggunakan si kemasan yang lebih ramah lingkungan tadi, seperti tadi mungkin disebutkan botol kaca ya jadinya ya? Baik, sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah Provinsi Bali bakal memberikan penghargaan kepada desa, kemudian desa adat, lembaga pendidikan, pengelola pasar, hingga pelaku usaha di Bali yang berhasil melaksanakan peraturan tersebut secara tuntas. Penghargaan tersebut akan diberikan dalam bentuk bantuan keuangan tambahan. Oke, apa sih targetnya dalam jangka waktu panjang gitu ya dari adanya gerakan Bali Bersih Sampah ini? Baik, dari target jangka panjang untuk gerakan Bali Bersih Sampah sendiri adalah mengurangi sampah plastik tentunya dan memastikan Bali menjadi provinsi go green serta terbebas dari sampah air minum dalam kemasan plastik sekali pakai ukuran di bawah 1 liter pada tahun 2026. Sementara untuk salah satu indikator keberhasilannya adalah apabila pengelolaan sampah dari hulu ke hilir di Bali berjalan progresif serta menyeluruh. Oke. Ya. Putri, terima kasih untuk laporannya. Mudah-mudahan di Bali nanti udah nggak ada sampah plastik lagi gitu ya. Amin, berkurang yang kecil-kecilnya gitu ya. Dan tetap aja sih meskipun beli yang plastik 1 liter tapi lebih mindful ya. Iya. Yang nggak jadinya kayak beli 1 liter tapi masih setengah dibuang, enggak. Tapi disimpan dan mungkin kalau misalnya pengen dibawa untuk ukuran yang lebih kecil ya dimasukin ke tumbler sendiri. Dan mudah-mudahan para pelaku usaha maupun hotel juga menyediakan tempat-tempat untuk kita bisa ngisi ulang ya. Betul sekali ya. Jadi ada water station, terutama kan di Bali ini banyak banget turis-turisnya ya. Jadi mereka-mereka yang bawa tumbler nggak kesusahan untuk mencari
isi refill air minumnya. Yes. Makasih Kak Putri untuk laporannya. Thank you ya. Kembali. Semoga Balinya semakin mantap ya, semakin Amin. bersih lagi dan juga semakin sustainable. Thank you banget. Bye. Dari Kak Arsyani Terima kasih Putri. Dario. Thank you.